Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi bareng, bahas bareng terkait dengan bagaimana cara menuliskan suatu pengalaman pekerjaan di CV. Di sini aku pengen bahas terkait dengan pengalaman menjadi kurir. Ada yang nyebut kurir paket, kurir barang, kurir logistik, event, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Gimana cara yang harus kita lakukan? Nah, di sini silahkan teman-teman boleh siapkan kertas kosong atau cek sambil buka CV-nya teman-teman. Mungkin pengalaman sebagai kurirnya udah ditulis di CV, oke? Silahkan baca ulang apa yang sudah ditulis di CV-nya. Yang harus dilakukan nomor satu adalah coba teman-teman sambil baca yang ada di CV gitu ya, atau mengingat pengalaman yang lalu pada saat menjadi kurir, job deskripsi saya apa. Ingat ya teman-teman, job deskripsi, lebih ke job desk-nya dulu gitu. Aku belum ngomongin tanggung jawab, aku pisahin dulu ya antara definisi job deskripsi dengan tanggung jawab ya. Karena nanti kalau tanggung jawab, nanti kita akan bermain angka di situ. Kita ngomongin job deskripsi dulu. Apa sih rutinitas yang teman-teman lakukan selama menjadi kurir? Oke. Setelah itu, teman-teman silahkan browsing terkait dengan job deskripsi seorang kurir. Yang harus dilakukan pertama apa? Yaitu membandingkan apa yang sudah pernah kita alami, baik yang itu sudah tertulis di CV atau belum, dengan sumber literasi kita yang ada di internet. Di sini, aku kasih contoh salah satu rekomendasi dari aku yang menurutku oke adalah dari Sally.id. Di sini apa? CV, termasuk bagian yang ada di dalamnya, dia itu harus tertulis dengan memenuhi minimal 4 unsur general. Yang pertama tuh ditulis dengan jujur. Yang kedua harus lengkap, komplit, dan relevan. Yang ketiga adalah ditulis dengan menarik, dan yang terakhir adalah ditulis dengan update, dengan informasi yang terupdate. Nah, di sini tujuan membandingkan job deskripsi yang sudah ditulis oleh teman-teman di CV, yang sudah dialami dengan job deskripsi dari suatu sumber literasi adalah, pertama, mungkin ada yang sudah kita alami, kita sudah lakukan, tapi kita lupa nulisin di CV. Ya, di sini coba sambil dibaca gitu. Ada nggak yang teman-teman itu memang sudah lakukan, tapi belum tertulis di CV? Kalau belum, silahkan bisa ditulis di CV. Oke. Yang kedua, apabila di CV teman-teman sudah ditulis, di sini juga udah ditulis. Oke. Nah, dalam penulisannya, mana yang lebih menarik? Oke, karena nulis di CV harus yang menarik gitu. Misalkan, oh bahasanya lebih bagus yang ini ya, lebih simpel di sini. Di sini aku terlalu bertele-tele, di sini aku nggak to the point. Nah, di situ teman-teman bisa langsung cek bahwa oke aku pakai bahasanya yang ini aja gitu. Dan teman-teman juga bisa menggunakan sumber referensi yang lain ya gitu. Jadi sebagai bahan perbandingan, di sini dari Skill Academy, ini juga salah satu contoh yang menurutku bagus ya. Jadi job deskripsi seorang kurir itu seperti yang tertulis di sini. Silahkan teman-teman coba cek. Ingat teman-teman, kita coba mengkonversi setiap job desk yang sudah kita lakukan menjadi tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Yaitu menuliskan suatu job deskripsi dengan adanya keterangan kuantitas, keterangan ukuran, besaran gitu. Misalkan di atas tuh, nanti ya teman-teman akan ubah menjemput paket dari pengirim atau gudang ekspedisi. Seberapa banyak paket, berapa jam per hari, dan lain-lain kayak gitu. Jadi menyebutkan angka. Kunci dari menuliskan di CV adalah tanggung jawab, bukan hanya job deskripsi. Pada saat kita sudah menuliskan terkait dengan apa yang ada di CV kita ya, pengalaman kurir, kemudian kita sudah bandingkan dengan apa yang sudah ada di internet sebagai sumber referensi kita. Nah, sekarang kita tinggal memilih bagaimana cara kita menuliskannya di CV. Ini adalah versi pertama, di mana pada saat menuliskan di CV, ada 4 informasi utama. Yang pertama adalah nama perusahaan, XXX itu, silahkan teman-teman ganti. Kemudian yang kedua adalah timestamp-nya, kapan teman-teman mulai bekerja di sana sampai akhirnya kapan, silahkan ditulis. Kemudian jabatannya teman-teman, kurir, ada teman-teman nulisnya mitra kurir gitu-gitu, nggak masalah gitu, atau kurir event, kurir logistik, kurir apa gitu, dipersilahkan. Yang keempat adalah ini, silahkan teman-teman tuliskan di sini adalah tanggung jawab.
bukan job deskripsi. Di sini yang aku kopas di sini adalah persis seperti yang pengalaman sebelumnya, ya, yang referensi dari dari Skill Academy ya teman-teman ya gitu. Nah, silahkan teman-teman ubah ini menjadi tanggung jawab dengan memasukkan angka. Menjemput paket. Oh, mungkin kita bisa sebut angka tuh. Menjemput paket rata-rata berapa per hari? 100 ya udah gitu. Menjemput dan mengantarkan rata-rata 100 paket per hari misalkan. Oke, atau mungkin lewat mengirimkan. Mungkin bisa menjemput dan mengirimkan ini dua poin di atas bisa digabung kayak gitu. Oke, terus misalkan berapa COD yang teman-teman terima gitu. Berapa pengiriman sekali jalan teman-teman bawa berapa banyak gitu. Ya kan? Atau mungkin bisa dari bobotnya berapa kilo angkatan tiap harinya dan lain-lain. Jadi mana yang bisa diisi dengan angka gitu atau mungkin dengan suatu cakupan wilayah. Mengirimkan wilayah dengan radius berapa kilo mungkin gitu kalau memungkinkan ya teman-teman. Jadi silahkan ubah job desk yang ada di sini, mana job desk yang bisa diubah menjadi tanggung jawab dengan memunculkan angka. Ini adalah penulisan pada CV versi pertama. Versi kedua, dan menurutku ini yang aku rekomendasiin yang versi kedua ini ya, ada 5 informasi penting yang ada di CV, tidak hanya nama perusahaan, kemudian periodenya kapan, kemudian role-nya sebagai apa, dan keempat adalah tanggung jawabnya apa. Tapi kita tambahin langsung dengan pencapaian. Ini yang aku kasih contoh ini teman-teman. Kalau di versi 1, dia langsung digabung dengan tanggung jawab. Tapi kalau di versi 2, pencapaian ini silahkan bisa dipisah. Misalkan teman-teman di sini menyampaikan mengirim rata-rata 100 pieces paket per hari. Boleh. Atau misalkan ini contoh aja teman-teman. Silahkan gunakan imajinasi teman-teman terkait dengan suatu pencapaian selama bekerja menjadi kurir gitu. Misalkan mengirimkan paket dengan total berat harian 300 kilo gitu. Kurir ini semuanya nggak harus yang motoris ya teman-teman. Mungkin teman-teman pakai mobil atau mungkin ada yang pakai truk gitu kan. Kemudian total paket yang berhasil dikirim. Jadi selama periode tertentu. Misalkan teman-teman kerja di sana 1 tahun gitu, boleh di total 1 tahun gitu. Berapa pieces per tahun gitu. Misalkan ada yang 10.000, 15.000, dan lain-lain. Jumlah piecesnya di total boleh nggak? Boleh. Gitu. Terus total paket retur selama 2022. Jadi kan kalau ngirimkan paket itu kan ada yang berhasil, ada yang retur ya teman-teman. Nah, bayangin aja ya, kalau pakai contoh di samping, dari 10.000 pieces yang retur 5, ini cuma 0,0 sekian persennya dari yang dikirim. Itu bagus ya teman-teman, karena nanti akan ada yang dikirim retur dengan berbagai alasan gitu. Alamat tidak ditemukan lah, dan lain-lain gitu. Jadi ini kan merupakan suatu pencapaian juga. Selalu dibayangkan bahwa pencapaian tidak harus yang teman-teman itu menang award apa, viral, dapat piala, dapat piagam, dapat uang tunai dan lain-lain gitu. Nggak harus yang kayak gitu teman-teman. Tapi teman-teman munculkanlah angka agar apa? Agar teman-teman itu kelihatan beda dibandingkan yang lain. Misalkan, mungkin di luar sana ada ribuan orang jadi kurir. Tapi nggak semua kurir kan pernah ngirim paket sebanyak ini tapi returnya cuma 5 misalkan. Contohnya aja, seolah-olah teman-teman ingin menonjolkan itu. Kemudian, misalkan teman-teman gara-gara suatu performa ada suatu bonus yang diberikan sama perusahaan dalam bentuk uang atau apa, nggak tahu ya ada atau nggak disesuaikan ya teman-teman, ini buat contoh aja gitu. Atau misalkan teman-teman zero complaint, silahkan sampaikan. Belum pernah menerima keluhan kayak gitu. Boleh ditulis dengan gayanya teman-teman. Nah, ini adalah ide pada saat teman-teman ingin menuliskan pengalaman pekerjaan di CV sebagai kurir. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pernah menjadi kurir di beberapa perusahaan, nggak apa-apa dituliskannya. Kalau dibuat semacam ini nggak masalah, nanti disesuaikan saja terkait dengan tipe CV-nya semacam apa. Nah, paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh dituliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng atau bisa diskusi sesama penonton channel ini. Terima kasih, semoga membantu, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Sukses selalu.